Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Ibu Dr. Apriyanti Widiansa, ASSNPD, pada mata kuliah Manajemen Pendidikan di Sekolah Dasar. Teman-teman, kali ini kita masuk kepada pertemuan yang ke-13, yakni tentang sentralisasi dan desentralisasi pendidikan. Mohon teman-teman semuanya untuk dapat menyimak materi dengan baik sehingga nantinya bisa memahami. Dalam lembaga pendidikan pasti memiliki kebijakan dan juga tujuan pendidikan yang seharusnya dicapai dalam kesepakatan yang telah ditentukan, yakni untuk merubah seluruh penerus-penerus bangsa, seluruh masyarakat tanpa terkecuali, bahkan melindungi seluruh bangsa tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan, kemakmuran rakyat sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan melalui pendidikan. Semua hal tersebut dapat diwujudkan sehingga pendidikan dijadikan syarat dalam mencari sebuah pekerjaan atau sebuah profesi. Teman-teman, kita akan membahas tentang sentralisasi pendidikan, di mana sentralisasi adalah kebijakan atau decision yang dikeluarkan oleh pusat, dalam hal ini mungkin pemerintah, ya. Oleh karena itu, bawahan menunggu instruksi yang dikeluarkan dari pusat untuk melaksanakan sebuah kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Pasti di dalamnya terdapat banyak kelemahan-kelemahan yang mungkin harus diperbaiki ke depannya. Jadi, dalam pendidikan juga kita mengenal istilah sentralisasi atau decision istilah aslinya ya, di mana di sini dikeluarkan oleh pusat ini bisa pemerintah atau mungkin pimpinan pucuk atau pimpinan utama yang memang mengeluarkan kebijakan secara sentralisasi. Dalam sentralisasi juga pastinya terdapat banyak kelemahan-kelemahan ya, di mana semuanya itu perlu dilengkapi dan juga diperbaiki untuk kedepannya. Di sini ada beberapa kelebihan ya dari sentralisasi pendidikan. Yang pertama adalah organisasi menjadi lebih efisien karena terorganisir dengan satu sentral gitu ya, tersentral seperti itu, makanya lebih efisien. Ini salah satu kelebihan dari sentralisasi pendidikan. Kemudian yang kedua, pengelolaan pendidikan lebih terintegrasi gitu ya. Jadi banyak hal yang berkaitan dengan pendidikan atau pengelolaannya yang lebih dapat terintegrasi ketika dilakukan secara sentralisasi. Kemudian SDM atau sumber daya manusia dapat terorganisir karena dilakukan secara terpusat. Karena sentralisasi tadi secara otomatis dilakukan secara terpusat oleh pimpinan pucuk atau pimpinan utama. Atau bisa juga pemerintah atau bisa satu lembaga yang memang secara khusus memberikan kebijakan secara sentral. Selanjutnya, penggunaan perlengkapan pendidikan bisa digunakan secara bergantian untuk pekerjaan yang berbeda. Nah, ini salah satu kelebihan dari sentralisasi pendidikan. Kemudian, koordinasi lebih mudah karena kesatuan peraturan keputusan kebijakan. Nah, ini jadi karena tersentralisasi, maka secara otomatis koordinasinya lebih terarah karena di satu titik gitu ya, seperti itu. Jadi ini beberapa kelebihan-kelebihan yang mungkin apa ya istilahnya, kelebihan-kelebihan dalam sentralisasi pendidikan yang perlu diketahui oleh pengelola pendidikan. Nah, kalau tadi ada kelebihan dari sentralisasi pendidikan, kali ini ada kelemahannya gitu, karena setiap yang lebih pasti ada yang lemah atau kurang. Yang pertama, sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan kebijakan yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Nah, ini menjadi kelemahan nih dalam sentralisasi gitu ya. Artinya terkadang tidak ada pertimbangan kebijakan yang bisa mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya sangat sulit menguasai potensi dirinya karena sudah terpaku pada kebijakan. Karena sudah tersentral, secara otomatis jadi terkesan kaku atau bisa dikatakan
kebijakannya itu sudah baku gitu ya, karena sudah tersentral. Kemudian selanjutnya penurunan kecepatan dalam merespon perubahan lingkungan. Kemudian juga pengelolaan organisasi di sekolah, dalam hal ini sebagai lembaga pendidikan, semakin rumit karena banyaknya masalah pada level organisasi yang di bawah pimpinan. Karena ini adalah sentralisasi, makanya lebih complicated ya, seperti itu. Karena pastinya permasalahan-permasalahan pada level organisasi itu akan sering terjadi karena sentral tadi. Selanjutnya, perspektif organisasi sangat luas. Berdasarkan organisasi secara keseluruhan, sangat jarang mempertimbangkan implementasinya ke depan secara baik. Nah, ini beberapa kelemahan-kelemahan yang mungkin perlu diketahui oleh pengelola pendidikan terkait kelemahan dari sentralisasi pendidikan. Di sini ada dampak positifnya sih, dari kelemahan-kelemahan tadi terdapat dampak positif dari sentralisasi pendidikan. Yang pertama, pendidikan jadi lebih terarah dan juga teratur karena sentralisasi hanya terpusat pada kebijakan yang sudah ditetapkan. Ya, karena sudah terpusat atau tersentral secara otomatis sudah lebih terarah dan juga teratur berdasarkan kebijakan yang ada. Kemudian yang selanjutnya, keamanan lebih baik dan terjamin karena pada masa diterapkan sentralisasi jarang terjadi sebuah konflik antar pendidikan karena sudah dijadikan suatu kebijakan yang khusus ya dalam sentralisasi tadi, sehingga sifatnya harus dilakukan dan hasilnya lembaga pendidikan itu harus dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang tersentralisasi tadi. Itu beberapa. Jadi akhirnya tidak akan terjadi gap ataupun hal lainnya gitu ya, karena sudah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat terkait pendidikan atau aturan-aturan dalam kebijakan pendidikan. Selanjutnya, dampak positif dari sentralisasi pendidikan adalah pemerintah tidak menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat perbedaan pengambilan keputusan karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinir dan oleh pemerintah pusat gitu ya. Jadi karena sudah dikoordinir, karena sudah dibuat kebijakan, sehingga akhirnya kalaupun nantinya akan ada permasalahan-permasalahan di bawah atau di lapangan, ya kembali lagi karena ini sifatnya sentralisasi, secara otomatis lembaga harus menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau yang dibuat oleh pemerintah pusat. Nah, ini beberapa dampak positif dari sentralisasi pendidikan. Nah, di sini selain dampak positif juga ada dampak negatif ya dari sentralisasi pendidikan. Yang pertama, lembaga yang dikelola seolah-olah hanya menunggu kebijakan dari atasan. Karena tersentral kebijakannya di pimpinan pucuk, sehingga secara otomatis terkesan informasi atau dalam pengambilan keputusan perlu melakukan holding atau menunggu kebijakan dari atasan atau pimpinan pusat. Selanjutnya munculnya organisasi kemiliteran ya. Sehingga organisasi kemiliteran itu sampai memiliki hak yang lebih daripada organisasi yang lain. Nah, ini salah satu dampak negatifnya ya. Selanjutnya, sistem sentralisasi tidak dapat mengetahui perbedaan-perbedaan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Karena tadi sudah dilakukan atau dibuat kebijakan secara terpusat, sehingga ketika di satu wilayah tersebut memiliki budaya atau adat istiadat yang mungkin perlu diadaptasikan, mungkin ini akan menjadi akan jadi persoalan. Makanya kenapa ini menjadi dampak positif. Selanjutnya, keamanan sering terjadi konflik antar lembaga yang dapat mengganggu stabilitas keamanan pendidikan nasional Indonesia. Nah, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang sentralisasi pendidikan, kali ini kita akan membahas tentang desentralisasi pendidikan. Yang mana desentralisasi pendidikan itu diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan serta mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan
yang dihadapi bidang pendidikan. Namun harus tetap mengacu kepada tujuan pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Jadi kalau tadi ada hal yang berkaitan dengan sentralisasi pendidikan atau kebijakan yang sifatnya terpusat ya. Nah, kalau desentralisasi sebaliknya. Jadi ada pelimpahan-pelimpahan kekuasaan dan juga kewenangan kepada pemerintah daerah atau bisa dikatakan pimpinan yang ada di cabang seperti itu karena adanya pendelegasian dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian desentralisasi di bidang pendidikan tidak berhenti pada tingkat kabupaten atau kota saja ya, tapi juga sampai kepada lembaga pendidikan atau sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Nah, dalam prakteknya desentralisasi pendidikan itu dikembangkan melalui MBS atau manajemen berbasis sekolah. Nah, ini mungkin teman-teman pernah mendengar ya istilah dari MBS ini sendiri seperti itu karena memang kaitannya dengan desentralisasi itu lebih kepada pengelolaan yang berbasis sekolah. Artinya, selain sekolah mengikuti kebijakan pemerintah pusat, sekolah juga memiliki kewenangan untuk bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu bisa dilakukan di daerahnya atau di wilayah tertentu seperti itu. Makanya bisa dikembangkan dalam manajemen atau pengelolaan berbasis sekolah atau MBS. Nah, ada beberapa fungsi dari desentralisasi dalam kerangka MBS. Yang pertama, fungsi desentralisasi itu untuk bisa mengatur proses belajar mengajar. Karena kita tahu bahwa di setiap daerah kan pastinya punya strategi, punya cara, punya media yang mungkin berbeda-beda. Sehingga dalam proses belajar mengajar pun perlu adanya kebijakan secara desentralisasi melalui MBS atau manajemen berbasis sekolah tadi. Selanjutnya, perencanaan dan evaluasi program sekolah, pengelolaan kurikulum, kemudian pengelolaan ketenagaan. Dalam hal ini ketenagaan itu yang berkaitan dengan tenaga pendidik atau tenaga kependidikan. Kemudian pengelolaan sarpras atau peralatan dan juga perlengkapan sekolah. Kemudian pengelolaan keuangan ya atau manajemen keuangan. Kemudian pelayanan siswa atau peserta didik, hubungan sekolah dan masyarakat, kemudian juga dalam hal pengelolaan iklim sekolah. Nah, ini beberapa fungsi ya dari desentralisasi yang bisa kita lihat dalam kerangka MBS atau manajemen berbasis sekolah seperti itu. Oke, baik teman-teman, mungkin itu tadi ya beberapa materi yang bisa Ibu sampaikan berkaitan dengan sentralisasi dan desentralisasi pendidikan. Teman-teman, kali ini kita ada kuis ya, di mana kuisnya ini adalah teman-teman Ibu minta untuk memberikan contoh yang berkaitan dengan desentralisasi dalam pengelolaan kurikulum berdasarkan pengamatan atau pemahaman teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman Ibu minta untuk memberikan contoh sentralisasi dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk nanti instruksi jawabannya akan Ibu sematkan atau akan Ibu buat deskripsi di Google Classroom. Teman-teman, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini yang berkaitan dengan sentralisasi dan desentralisasi pendidikan. Untuk minggu ini kebetulan kita tidak ada Google Meeting ya. Jadi silakan teman-teman kerjakan kuis ya yang nantinya akan Ibu instruksikan jawabannya di Google Classroom. Jadi mohon teman-teman untuk bisa menyimak dari GCR. Mungkin itu saja yang bisa Bu Apri sampaikan. Kurang lebihnya Bu Apri mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.